Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mau mengulas tentang website Tiyuh ya. Oke. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana cara membuat peta Tiyuh untuk peta dasar ya, untuk dalam tahapan kemarin itu dalam tahapan tapel batas. Nah, sekarang yang mau kita bahas setelah peta itu berhasil dibuat atau setelah selesai penelusuran, bagaimana cara memasukkan peta itu ke dalam aplikasi Smart Village ya, aplikasi OpenSID. Jadi caranya kita bisa dimulai dari pertama, mungkin kita bisa memasukkan garisnya dulu, garisnya atau garis petanya itu kita bisa menginputnya langsung nanti di info Tiyuh, atau mungkin bisa dibuka di sini. Kita masuk di halaman info Tiyuh. Nah, di sini info desa lah, info Tiyuh ya. Nanti di info Tiyuh kita bisa masukkan ke identitas. Nah, di identitas di sini masuk ke peta wilayah. Nah, di sini ketika sudah masuk ke peta wilayah, kita bisa melakukan dengan cara impor baik di sini berupa KML, atau kita juga bisa impor berupa ini ya, berupa SHP. Tapi ketika ragu, karena beberapa banyak terjadi ketika impor itu banyak terjadi petanya jadi error ya. Nah, untuk menghindari itu, misalkan kalau ragu, bisa juga nanti menggunakan manual ya. Menggunakan manual, tinggal di sini diklik di pembuatan peta, nanti dibuat secara manual misalkan, ataupun mau diedit yang sudah ada, mau diedit seperti ini, gitu aja gitu kan. Jadi ketika ngedit tinggal digeser-geser aja ketika mau disesuaikan dengan hasil apa yang terakhir. Setelah dianggap selesai, kita simpan sini, kita simpan karena saya tidak ada perubahan, kita kembali saja. Nah, terus bagaimana dengan titik-titiknya atau dengan koordinat-koordinat dan foto-fotonya? Nah, untuk foto-fotonya bisa dimulai dari pembuatan daripada titiknya dulu. Nah, di sini bisa dibuat dulu titiknya, misalnya kita tambahkan dulu dia dalam berupa lokasi. Nah, di lokasi kita tentukan dulu dari tipe lokasinya. Kita buat dulu tipe lokasinya. Di sini kita bisa buat misalkan tipe lokasinya, saya buat di sini titik perbatasan. Nah, kita buat dulu tipe lokasinya. Setelah itu kita dalam perbatasan itu ada berapa tipe lokasi juga kita bisa tambahkan, bisa bagi. Ada titik perbatasan, ada bangunan pada titik perbatasan, bangunan pada garis perbatasan ya. Ada juga simpul tiga Tiyuh gitu kan. Jadi ada 3 jenis yang perlu kita buat. Nah, setelah ini berhasil kita buat, kita masuk lagi ke menu lokasi. Ketika sudah masuk ke menu lokasi, tinggal tambahkan aja di sini, tambahkan data baru. Nah, kita bisa menambahkan data baru, data lokasi. Ketika datanya mungkin saya nggak perlu nambahkan, kita contohkan aja yang sudah ada ya. Contohkan yang sudah ada. Sini misalkan untuk kategorinya kategori tapal perbatasan. Nah, di sini untuk perbatasan saya sudah buat contohnya, yaitu berapa titik, baik titik pun simpul. Nah, ini contoh saya buatkan karena saya terdiri dari 5 Tiyuh. Dengan 5 Tiyuh artinya harus ada 5 simpul. Simpul 1 kita buatkan nama simpulnya, kita buatkan contoh seperti ini. Ketika simpul berarti ada simpul, ini simpul 1, kan simpul 1, keterangannya simpul 3 Tiyuh. Nah, di sini dimasukkan itu Tiyuh mana saja. Kalau 3 Tiyuh disebutkan semua. Kalau ada fotonya, kita masukkan fotonya di sini. Nah, kita simpan saja dulu. Setelah itu baru masuk, kita kembali ke masukkan koordinatnya. Untuk menentukan lokasinya itu di mana, cukup diedit di sini. Diedit di lokasinya di mana. Nah, ini ketika sudah masuk ke sini, edit sini,
Di sini kita tinggal masukkan koordinatnya saja. Ya, kita masukkan koordinatnya, koordinat apa yang hasil kita di lapangan, hasil kita tracking menggunakan Apensa, kita masukkan di sini koordinatnya. Kita masukkan koordinatnya di sini, gitu kan? Pakai yang, kalau di sini pakai yang min ya, tinggal dirubah aja di itu di tipenya ya. Masukkan di sini, setelah ini masuk, lalu simpan. Nah, setelah tersimpan seperti ini tersimpan, nanti lokasinya di situ, gitu kan? Lokasinya di situ, baru nanti selain terbuat, nah hasilnya seperti apa. Nah, ini semua titik, semua simpul disesuaikan dengan namanya ya, dengan namanya, dengan urutannya, ada berapa titik, ada berapa simpul. Nah, nanti hasilnya bisa seperti ini ya, untuk hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini untuk garis yang dihasilkan tadi dengan cara ekspor atau membuat manual di Infotio. Nah, akan hasilnya akan seperti ini. Lokasinya jangan saya perlihatkan dulu. Nah, di sini. Jadi ini garisnya yang dibuat dari Infotio tadi dengan cara mengekspor atau mengedit. Nah, untuk lokasinya karena kita buat di lokasi, nah di sini. Jadi bisa ditampilkan seperti di sini. Kita pengen melihat di sini simpul, ini ada simpul, di sini ada simpul 2. Simpul antara Bangun Jaya, Sumber Jaya, dan Mulya Jaya. Nah, di sini ada titik berapa? Titik 11, titik 1 antara Tiuh Bangun Jaya dan Mulya Jaya. Nah, di sini ada titik juga. Perbedaannya saya buat namanya berurutan, tapi ada penjelasan. Misalkan di sini titik berapa? Titik 10. Nah, titik 10 itu titik 9, titik 10 antara Bangun Jaya dan Sumber Jaya. Di sini juga sama dengan simpul-simpul lain. Di sini ada simpul 3. Nah, simpul 3 di sini. Jadi antara penjelasannya ada simpul 3 di sini antara simpul Bangun Jaya, Mulya Jaya, dan Sukajaya. Ada juga simpul. Semua dikasih dimasukkan sesuai dengan koordinatnya. Nah, seperti ini. Ini koordinatnya, ini simpulnya, ini titiknya, jadi masukkan hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu yang bisa mungkin saya jelaskan tentang bagaimana cara memasukkan atau menginput peta yang dibuat di dalam proses tapel batas. Kita pengen tampilkan di website Tio atau di Smart Village ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.